Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, masih di channel aku Hadis Misteri. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah misteri yang berjudul Kisah Hantu Korban Kecelakaan yang hampiri penjaga rumah sakit sebelum jenazahnya tiba. Yuk langsung aja kita mulai. Makhluk gaib tak dimungkiri hadir berdampingan dengan manusia. Bahkan rumah sakit pun bisa menjadi sarangnya. Tak aneh apabila fenomena mistis maupun cerita menyeramkan kerap terjadi di rumah sakit. Seperti kisah yang diceritakan oleh Ani saat menunggu kerabatnya di sebuah rumah sakit umum pemerintah di Bilangan, Jakarta Pusat. Kejadian ini sudah lama terjadi, yakni sekira tahun 90-an. Kala itu, kerabat Ani masuk rumah sakit dan harus diopname untuk mendapatkan perawatan medis. Alhasil, ia harus membantu menjaga saudaranya tersebut yang bernama Sini. Malam itu, situasi layaknya rumah sakit pada umumnya. Rumah sakit tersebut cukup besar, sehingga banyak perawat dan anggota keluarga pasien yang warawiri. Tidak ada perasaan negatif atau buruk sejak awal datang ke rumah sakit ini. Semakin malam, suasana di rumah sakit ini semakin mencekam. Pasalnya, orang-orang sudah semakin sepi dan hanya tersisa beberapa perawat saja yang lalu lalang. Tak lama dari itu, terdengarlah suara ranjang yang didorong oleh beberapa suster. Penasaran dengan suara tersebut, Ani pun keluar dan melihat ke arah luar. Kebetulan, pintu kamar Sini tepat dengan akses jalan utama menuju ICU. Ternyata pasien yang didorong menggunakan ranjang tersebut telah meninggal dunia dan jenazah dibawa menuju kamar jenazah. Bulu kuduk pun seakan merinding dan takut kala melihatnya. Namun, selang beberapa kemudian, Ani pun memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Kebetulan, Sini juga sudah tertidur, sehingga Ani memberanikan diri berjalan keluar kamar untuk menghilangkan penat. Setelah berjalan mengikuti lorong yang tak seberapa jauh, Ani pun bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang beristirahat sambil merokok. Penasaran dengan rumah sakit tersebut, Ani pun mulai berbincang dengan bapak-bapak tersebut. Bapak tersebut belum begitu tua, kira-kira usianya masih 40 tahunan pada waktu itu. Sebut saja Pak Wahidin. Kepada Ani, ia mengaku sebagai petugas kamar mayat yang suka memandikan jenazah. Hari itu, ia kebagian tugas untuk piket malam dan standby untuk menangani jenazah yang datang. Di tempat ini emang seram wajah nggak biasa. Semua korban jenazah yang ditemukan di Jakarta hampir semuanya dibawa di rumah sakit ini, baik untuk dibersihkan atau diotopsi. Tutur Ani menirukan percakapan Pak Wahidin. Tentunya pernyataan Pak Wahidin bukanlah sebuah hal yang aneh dan dapat diterima oleh nalar. Pasalnya, rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah yang besar dan menjadi andalan di Jakarta.
Lebih lanjut, Pak Wahidin pun menceritakan pengalaman mistisnya kepada Ani. Pak Wahidin mengaku pernah didatangi oleh remaja perempuan yang cantik-cantik saat bertugas di malam hari. Kala itu, ia sedang beristirahat dan tiba-tiba dihampiri oleh remaja tersebut. Remaja tersebut menitipkan saudaranya yang akan datang ke rumah sakit itu kepada Pak Wahidin. "Pak, saya titip saudara kami ya sebentar lagi datang ke rumah sakit ini. Tolong dijaga dan dirawat supaya tetap cantik," tutur Ani yang menirukan perkataan Pak Wahidin kala itu. Pak Wahidin pun mengiyakan pesan dari remaja tersebut. Kebetulan hanya dialah petugas jenazah yang bertugas pada malam itu. Ia pun menyanggupi permintaan remaja itu sebelum mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, terdengarlah suara ambulan datang ke rumah sakit itu. Pak Wahidin pun bersiap untuk beraksi di kamar jenazah untuk segera memandikan mayat korban kecelakaan tersebut supaya bersih. Namun, betapa terkejutnya Pak Wahidin ketika melihat bahwa yang datang ke ruangannya merupakan 3 remaja cantik yang menghampirinya beberapa menit lalu. Wajah cantiknya serupa, bahkan pakaian yang dikenakan saat kecelakaan pun sama dengan yang mendatanginya. Saya kaget waktu itu karena jenazahnya sama persis dengan orang yang mendatangi saya sebelumnya. Kayaknya roh dari remaja tersebut datang duluan ke saya dan menitipkan pesan untuk membersihkan jasadnya dengan baik, tutur Ani. Bagaimana menurut kalian ceritaku hari ini? Seru bukan? Kalau kalian punya cerita atau kisah mistis, bisa kirim di email deskripsi di bawah ini. Terima kasih.